Oke, hello guys and welcome back to my channel Kironime. Di video kali ini kita bakal lanjutin pembahasan untuk web novel dari anime Shinka no Michiranai Uchi ni Kachigumi Jinsei atau anime The Fruit of Elation. Dan di sini kita bakal lanjutin pembahasan untuk chapter sebelumnya, yang dimana kita udah bahas chapter 32 dan 33. Kalian bisa cek aja videonya di playlist. Sekarang kita bakal masuki chapter 34 sampai chapter 36. Oke, tapi sebelum kita ke pembahasan, seperti biasa, buat kalian yang belum subscribe channel ini, jangan lupa subscribe dan tekan juga tombol notifikasi lonceng supaya nggak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Kalau sudah, langsung aja kita ke web novelnya. 私さ、せっかく悪いんだよね。照れないでよ。大丈夫でしょ。だって君、弱いもん。 Oke, ini dia. Kita mulai dari chapter 34. Aldria geram, bingung melihat sosok Seichi. Entah bagaimana dadanya seakan diperas, diserang oleh kesedihan yang menyakitkan. Secara kebetulan dia bertemu aku di kota, dan begitu saja Aldria diundang ke rumah Adriana di mana dia akan memberinya konsultasi. Ketika Adriana-san selesai mendengarkan cerita Adriana-san mengambil nafas dan menegaskan itulah cinta. Terlebih lagi cinta pertama yang pahit pada saat itu. Diberitahu langsung, di wajah Aldria itu seperti api membakar. Wajahnya itu merah tua. Hideki Seichi berbicara ringan dengan Naoto-san di cafe Akorien yang Seichi masuki saat ini. Seichi berbicara tentang kisah di mana Seichi dan Aldria-san dipindahkan secara otomatis ke sebuah labirin yang aneh. Ketika Seichi mencapai bagian tentang mengangkat kutukan, Ren-san bertanya, mengapa berkat Seichi kutukannya berhasil dihilangkan? Itu benar. Ya, itu mungkin aneh untuk ditanyakan, tetapi seorang pria meletakkan cincin di jari manis tangan kiri wanita. Apakah itu ada artinya? Lalu Ren-san berkata sambil tertawa, apa yang kamu katakan tidak ada pilihan lain selain menikah? Hah? Menikah? Otomatis Seichi kaget. Apa yang membuatmu terkejut? Bagaimanapun, janji cinta abadi tidak ada pilihan lain selain menikah. Ya, Seichi sudah memiliki seorang wanita penting bernama Saria. Dia adalah gorila. Poligami diperbolehkan. Itu saat umum sehingga Ren pikir itu bukan hanya benua ini, tetapi di mana-mana adalah sama. Apakah poligami diizinkan? Sepertinya Ren salah. Ya, meskipun poligami diterima, jarang melihatnya di luar bangsawan atau keluarga kerajaan. Dan di sini izinkan Naoto memberi kamu satu saran sebagai orang tua. Jawabannya mendua tidak diizinkan. Lebih penting lagi, Naoto tidak akan mengizinkannya. Meskipun Naoto berakhir seperti ini tanpa disadari, memberikan jawabannya ambigu, itu yang terburuk. Naoto-san mendengar jawaban Seichi dan tersenyum puas. Seichi minum teh yang telah disiapkan untukku dengan banyak kesulitan. Entah bagaimana mendapatkan kekuatanku kembali di tubuhku. Aku merasakan sesuatu hati yang lebih baik. Ini sudah mau malam. Seichi meninggalkan kedai kopi Akorien untuk menemukan langit berwarna oranye dan bergumam demikian. Hari ini sepertinya Seichi tidak akan bisa membeli kuda. Seichi tenggelam dalam hati yang lebih tertekan. Dan suasana hati yang demikian itu terjadi ketika Seichi memasuki gereja. Dalam kecepatan yang bahkan mengejutkan dirinya sendiri, Seichi berbalik. Ya, di depan ada Aldria-san, orang yang harus Seichi hadapi dengan kebenaran. Aldria-san dan Seichi, mereka berdua tetap diam saling berhadapan. Tidak ada seorang pun di sekitar, hanya Aldria dan Seichi. Tapi berdiam diri menipu dia bahkan lebih buruk. Itu sebabnya katakan, buka mulutmu, katakan sesuatu, gumam Seichi. Aldria-san, cincin. Akhirnya aku memanggil keberanian, tapi saat aku pikir kata-kata mengalir, dalam jangkauanku wajahku ada wajah Aldria-san yang matanya tertutup dengan sebuah ketakutannya. Seichi, sekarang apa yang aku lakukan? Ini adalah ciuman. Ini pertama kalinya perasaan ini. Seichi tahu, memiliki Saria, bahkan wanita sepertiku pun tahu betapa imutnya dia, ucap Aldria. Aku tidak bisa
Aku tidak bisa berada di samping Seiji. Mengikuti asal suara itu, Saria ada di sana berdiri dan berbisik, "Aku baik-baik saja. Aku mengerti. Seiji, tentang Aldriasan bisakah kamu menerimanya? Tetapi apa tidak masalah denganmu?" balas Seiji. Meskipun itu adalah pembicaraan yang buruk, Seiji ingin menghargai Aldriasan sebagai lawan jenis. Tapi Seiji sudah punya Saria. Karena Saria ada di sini, Seiji untuk Aldriasan tidak dapat melihatnya seperti itu. Tentu saja Seiji pikir menyedihkan bahwa Seiji tidak akan bisa memiliki Seiji untuk dirinya sendiri. Tetapi pesona Seiji karena itu Saria pikir tidak mungkin menyimpan semuanya untuk dirinya sendiri. Seiji juga tentang aku mencintaimu. Jadi selanjutnya dari aku kali ini, ciuman diberikan kepada Aldriasan. Ciuman dengan rasanya seperti teh daun altel yang diseduh Noadson. Ciumannya agak manis, saat lembut, saat lambat. Kami lalu memisahkan bibir kami. Meskipun Seiji tidak bisa diandalkan, tak tahu malu, Seiji akan bekerja keras sehingga kamu tidak menyesal jatuh cinta padaku. Dari belakangku, Saria datang dan memeluk kami. Serius? Aku tidak bisa menang melawan Saria. Di depan gereja yang ternoda oleh matahari terbenam, seolah-olah untuk memberkati kita. Lonceng bergema di kota. Oke, kita masuki chapter 35. Hiragi Seiji sedang melihat kesakitan di kamar tempatnya tinggal. Hanya mengingatnya saja sudah cukup membuatnya ingin mati. Ketika tiba di ruang makan, ada banyak cukup orang yang makan, jadi itu lebih hidup dari sebelumnya. Karena Saria dan yang lainnya harus memesan tempat duduk, Seiji mulai berjalan dan melihat sekeliling dan datang untuk mendengar berbagai suara. "Hei, tahukah kamu? Baru-baru ini tampaknya ada banyak penampakan iblis tipe serigala di kota ini." "Hei, apakah itu Grand Wolf?" Nah, ini perbincangan salah satu orang ya yang sedang duduk di kafe tempat makan. Tidak, sepertinya mereka masih belum tahu spesiesnya. Karena itu bahkan jika permintaan tersebut adalah quest penaklukan atau quest pengumpulan herbal, mungkin lebih baik untuk berhati-hati ketika bekerja di dekat kota. Itu mengingatkanku para pahlawan Kaisar Empire pergi ke Akademi Sihir. Apakah itu benar? Akademi Sihir apa? Aku pikir itu Barbador Magic Academy. Itu hanya Akademi Sihir netral. Namun, mengapa Akademi Sihir Barbador? Bukankah Kaisar Empire memiliki akademi sihir yang sangat baik? Dan disinilah Seiji hampir mati, dan kemudian sebelum menyadarinya, ia berevolusi dan menjadi monster. Dan mereka bisa menjalani kehidupan yang begitu baik seperti yang diharapkan dari seorang pahlawan. Kemudian aku bertanya-tanya apakah negara yang memanggil mereka adalah tempat yang baik itu tidak benar-benar memberikan perasaan itu. Nah, jika Sota, Kenji dan yang lainnya aman, maka itu bagus. Aku tidak kesepian atau apapun. Pergi ke akademi itu mungkin ada hubungannya dengan Raja Iblis. Kalau dipikir-pikir seperti itu, mungkin itu tidak akan sedekat yang aku kira. Seiji yang berpisah dari Saria dengan selamat mencapai toko yang menjual kuda menggunakan peta yang digambar oleh Gesur. Kebetulan nama toko itu disebut Monster Store. Di papannya diletakkan di luar toko tertulis, "Kami menjual iblis imut yang bisa langsung mengunyah seluruh kepalamu." Anjir. Sebelum Seiji memasuki toko, ada yang gelisah memutuskan sendiri dan melangkah ke toko. Selamat datang, monster apa yang kamu cari? Ketika Seiji memasuki toko, Osan yang relatif tampan, yang tampaknya penuh energi, yang memiliki kepala botak yang dicukur rapi atau Saitama Osan berteriak. Kemudian Seiji membalas, "Aku ingin kuda." Aku segera beritahu dia tentang niatku bahwa Seiji menginginkan kuda, dan Osan menyeringai lebar. "Aku akan memberitahumu dengan jujur, oke? Kuda yang aku akan tunjukkan kepadamu adalah kuda yang paling tidak bisa aku rekomendasikan. Bagaimanapun itu tidak mendengarkan tuannya. Kuda betina yang tidak akan melahirkan dan hanya duduk di sana adalah pemborosan makanan dan ruang." Oke, kita lanjut ke chapter 37. Aku yang diminta oleh Osan mengintip ke dalam kandang. Ia memiliki bulu coklat yang indah, lebih kecil dari kuda naga dan Dolt.
atau lebih kecil dari kuda normal dan kakinya terlihat kuat. Dengan alis panjang dan mata berwarna coklat muda yang indah, dia sangat cantik, bermartabat dan menggemaskan. Benar, kuda yang ada di dalam kandang adalah keledai. Seiji sangat bingung ketika melihat keledai di depannya. Tidak peduli bagaimanapun Seiji melihatnya, itu hanyalah keledai. Mengapa Osan bertingkah negatif sejauh ini? Seiji tidak mengerti sama sekali. Seolah mendekati keledai itu menakutkan, Osan gemetaran dan kemudian Seiji menyaksikan sesuatu. Kamu dengar? Aku benar-benar tidak dapat merekomendasikan makhluk ini sama sekali, ujar Osan. Itu adalah detik di mana si Osan melihat keledai mengarahkan kakinya ke wajah Osan. Seiji sangat terkejut berkat keterampilan cheat main Eiku. Seiji bisa melihat tapal mengarah ke wajahnya. Mengaktifkan keterampilan pemahaman semua bahasa, sukses. Kamu sekarang dapat memahami bahasa keledai. Iya, aku baik-baik saja. Sejujurnya, Seiji juga tidak ingin mengerti bahasa keledai. Keinginannya sia-sia karena sekarang bisa mengerti bahasa keledai. Kemudian di sini keledainya ngomong, "Fun, hanya orang yang aku akui yang bisa menyentuhku." Wah, keledai ini aneh. Saat aku memikirkan itu, suara itu menyerupai wanita yang dingin. Mendengar suara keledai, aku secara refleks tertarik padanya. Keledai kemudian menyadari kehadiran Seiji. Sambil memikirkan banyak hal, tendangan keledai itu menghampiri Seiji. Jadi untuk saat ini, Seiji meraih kakinya dan mengangkat keledai. Oh, seperti yang diharapkan dari status kelas monster. Nah, lepaskan aku. Dan di sini si keledai menyerah. Jadi tolong biarkan aku turun. Aku yang rendahan telah merasakan kekuatanmu. Mohon maafkan semua tindakan kasar yang telah aku lakukan sebelumnya. Apa yang kamu bicarakan? Tiba-tiba sikap keledai berubah menjadi 180 derajat dan membuat Seiji bingung. Tidak, kebingungan itu tidak masuk akal. Tuan, aku dipanggil Rurune. Tolong panggil aku dengan nama itu di masa depan. Rurune. Saya juga seperti itu. Mengapa kalian para binatang dinamai dengan nama yang mirip Bishoujo? Ketika Seiji menanyakan harganya, secara mengejutkan karena keledai ini sangat liar sehingga tidak ada yang mau membelinya. Harganya murah, 10 koin emas. Seiji terkejut betapa rendahnya harga dan Osan melanjutkan. Osan mencoba untuk melampirkan kendali ke Rurune, tapi ditendang sekali lagi oleh Rurune. Satu-satunya yang bisa menyentuhku adalah tuanku, balas Rurune. Saat Osan tersenyum ketika Seiji pergi, Seiji mengucapkan selamat tinggal pada Baruzasu dan berjalan di sekitar kota sambil menarik Rurune. Nah, jadi seperti itu kisah untuk membeli kudanya dan perjalanan cinta Aldeasan dengan Seiji. Next kita bakal bahas kelanjutannya. Mungkin cukup sekian untuk video kali ini. Jangan lupa subscribe, like, bye bye.